Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajunan, wabil khusus Syekhuna Al-Mukarram Ketua MUI Kecamatan Sodomir, hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan di atasan di bawahan, musim yang dihormat, wabil khusus secara Bapak Kepala Desa, hadirin wal hadirat. Karena biasa acara umum dia masuk ayat 2 Pak, ayah hadirin, ayah hadirat. Pami hadirin mah hadirna in di jero, ieu mah hadirin sadayana. Pami hadirat mah hadirna out di luar. Tu anu keur jajah eta mah hadirat, hadirna di luar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dina Sahih Bukhari diriwayatkeun hiji wengi Sayyidina Mu'adz bin Jabal netepan Isya nyalira di masjid. Beres takbiratul ihram, sumping makmum di pangkar anjeunna. Sayyidina Mu'adz kuninga aya makmum di pangkar. Tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua saat maos Al-Fatihah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal mau surat An-Nisa. Stres lah makmum nabu. Akhirnya makmumna kabur, beres berjamaah sareng Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu Pak, ada makmumnya yang meninggal, amok. Kebalik mahnya berjamaah kabur. Jika orang sodong wae pengajian meninggal. Sange sodong ieu, imah sodong anu di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si makmum tadi bahwa Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Ngaraos izin diseselan ku salah sawiyo sahabat cerdas baginda Nabi Mu'adz bin Jabal. Akhirnya si makmum ini curhat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Kang Mu'adz teh. Terus kunaon atuh kabur? Aku daya Rasul bayangkeun rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa, da abdi teh seueun kaperluan. Ku Rasulullah dipanggil Mu'adz bin Jabal. Ta'al sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'adz, bahwa tadi malam kaum imami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah panura amok Rasulullah. Saur Rasulullah, anta munafir ya Mu'adz, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang NU kulhu baca Al-Baqarah? Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, netepan berjamaah wae teu kenging lami mau ceramah itu eta ke isina Bapak. Ayeuna tos jam 10 kirang saparapan. Kita dugi tabu sabaraha? Jam 12. Dugi ka jam 12 mah sanes panaosan.
kaniayaan. Tapi datang Pak, ibu-ibu mah sok jujur, gerak orang taruh. Bu, kayak mukanya. Di mana-mana ibu-ibu mah numpanya. Mohon bawa kesna-kesna. Hari bapak-bapak malah yang terpenting panjang ponok, terpenting majerowe. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar menyampaikan materi, karena ini acaranya berkaitan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah, saya akan menyinggung dulu sedikit saja tentang sejarah penetapan tahun di dalam Islam. Yang kita tahu 1443 Hijriah ini mulainya dari mana? Kita harus paham sejarah itu agar kita merasa memilikinya. Bagi para kiai, para hajinan, guru-guru saya, untuk lebih detail tentang pembahasan ini, silakan dibaca dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan Kitabul Manaqibil Ansor yang punya saya itu di juz ke-8. Di sana detail sekali Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan berbagai riwayat yang menjelaskan tentang awal mula penetapan tahun di dalam Islam. Karena ibu bapak perlu tahu, sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab di awal kepemimpinannya, umat Islam belum mempunyai acuan tahun yang disepakati. Jadi ibu bapak, masyarakat Arab sebelum Islam lahir, satu acan baginda Nabi bawa tos ngagaduhan perhitungan bulan sinar tanggal, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzulhijjah, Dzulhijjah itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Rasulullah lahir. Dengan awasan tadi di awasan Bukhari surah At-Taubah ayat 20 benar, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah itu, jadi dalam satu tahun itu peredaran bulannya itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, ada 4 bulan yang dimuliakan, dan ini sudah diyakini, sudah diikuti oleh masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Islam datang menjustifikasi bahwa betul Allah juga meridhoi bahwa dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang menurut Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ashhurul Hurum. Jadi masyarakat Arab kesedaran perhitungan tanggal sinaran bulan sepakat sadayana. Namun dina masalah penetapan tahunna teu acan disepakati. Setiap kabilah, setiap suku di masyarakat Arab bulanana masani, tapi tahunna sok sakarayan. Satu kabilah menetapkan tahunnya dimulai dari adanya peristiwa yang luar biasa, seperti terkenal tahun gajah. Nah, Rasulullah itu lahir di tahun, karena di tahun eta ayat pasukan Abroha anu nyerbu Mekah nunggang gajah, disebut ke tahun gajah. Nah, lamun ayeuna tahun corona. Berarti eta tahun kedua corona. Namun perhitungan Arab jahiliyah. Hatta pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, ada surat dari gubernur Yaman namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengajukan surat kepada Khalifah, ya Amirul Mukminin, punten Pak Presiden, saya mendapati surat instruksi dari Anda yang intiman saya Sya'ban.
Saya tidak paham ini Sya'ban yang mana, Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun ini, atau Sya'ban tahun depan. Karena bulan Sya'ban ulang tahun oke. Ya. Seperti pengumuman misalkan Pak Jokowi teh PPKM diperpanjang dugi ka tanggal 16 Agustus. Heuh, tuh tahunan. Mungkin acan pengumumanana. Acan bisa 16 Agustus tahun 2025, bisa 16 Agustus tahun 2021, sehingga kami tidak bisa mengeksekusinya ini kapan. Akhirnya selalu Sayyidina Umar, ya. Akhirnya beliau mengumpulkan sahabat-sahabat senior, domulin nasi syai'an. Ayo kita berkumpul, urang ngamusyawarahkeun acuan tahun yang bisa dipakai pegangan oleh umat. Mariulah sahabat-sahabat senior rapat terbatas di sana. Ada usulan bagaimana Pak Esa kalau penetapan tahun di dalam Islam dimulai dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaklah argumentasinya, namun ide ini dikritik oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau tahun lahirnya Sayyidina Muhammad dijadikan barometer acuan penetapan tahun di dalam Islam, perlu diketahui tidak ada kesepakatan tahun kapan Rasulullah lahir dan kaya akte kelahiran. Numawi dalam kitab Khalid, misalkan yang mudah saja dalam kitab Ar-Rahiqul Mahkum, di sana banyak sekali kaul yang mengatakan Rasulullah itu lahirnya kapan. Ada yang mengatakan satahun rejeng di tahun gajah Rasulullah lahirnya. Aya oge menyebutkeun 3 tahun saat pasukan Abraham yang Mekah Rasul lahir. Jadi belum disepakati. Oke, kalau lahirnya Nabi tidak disepakati, ada satu kejadian yang kita sepakati, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha tahun kahiji dina Islam teh tina wafatna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saur Sayyidina Ali, mah tukang usul tes rada rasional. Kalau penetapan tahun dimulai dari wafatnya baginda Nabi, setiap pergantian tahun, setiap awal tahun umat Islam akan bersedih. Kenapa? Karena itu mengingatkan akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaklah versi-versinya. Ada tentang diutusnya Nabi, ini juga tidak lepas dari ikhtilaf. Akhirnya kata Sayyidina Ali, bagaimana kalau kita mulai perhitungan tahun di dalam Islam dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Darus Syirik, tempat kemusyrikan, berpindah ke tempat keimanan, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita, sepakatlah dimulai dengan hijrahnya Rasulullah melalui tahun Hijriyah. Hal ini terjadi pada 17 tahun ke-17 saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi 10 tahun kahiji kedua langsung peresmian tahun ke-17 Hijriah. Beres? Belum. Oke, tahun yang kita sepakat dari hijrahnya baginda Nabi. Sekarang tahun ke-17. Bulan pertamanya apa? Kata Sayyidina Umar mengambil hak petok, sudah masalah bulan gak usah dibikin yang baru, kita mengikuti bulan yang sudah berjalan di masyarakat Arab. Bulan kahiji Muharram, bulan kedua Safar, di bujung engana terakhir Dzulhijjah. Timbul perkarasan pan ieu teh tahun ieu kan tina hijrah Rasulullah. Muharram teh kabagian hijrah. Dan Rasulullah hijrah ka Madinah teh Pak tanggal 27 Safar malam Rebo. Jadi malam Rebo tanggal 27 Safar Rasulullah keluar di Mekah berhijrah ke Madinah dugi
tanggal 12 Rabiul Awal dan dinten calik heula di Kuba. Kumaha nya kuluna teh lamun tahun Hijriah mamituna di bulan Safar. Saur Sayyidina Ali heula. Pada bulan Muharram inilah sebenarnya Sayyidina Muhammad bulan ingin hijrah ke Madinah, ke Yatsrib. Karena sebulan sebelumnya yaitu bulan haji terjadi Bai'atul Aqabah kedua, di mana puluhan umat Islam Yatsrib berbaiat syahadat pada baginda Nabi dan mengajak Rasulullah hijrah ke Madinah. Sasi salajina satu Zulhijjah dan Muharram Rasulullah kaemutan mempertimbangkan hoyong hijrah ke Madinah, namun keacan ayawi di rumah suci. Jantan niat hijrah nama tos aya dina sasi Muharram. Sepakat poela bahwa Muharram bulan pertama mengikuti tradisi di masyarakat Arab yang sudah berjalan, namun tahunnya disepakati mulai dari hijrahna Rasul. Dari saat ini sepintas tentang sejarah penetapan tahun Hijriah. Silakan baca dalam Fathul Bari ya, juz ke-8 kitab Manaqibil Ansor min aina arifut ta'rif judul hadirin rahimakumullah. Dalam pergantian tahun ini memberikan satu penyadaran kepada kita. Kemarin kita meninggalkan tahun 1442 Hijriah. Sekarang kita memasuki awal tahun 1443 Hijriah. Ini menunjukkan satu fakta pada kita, satu kenyataan bahwa kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Kurang mau lepas dina waktu teh aya dua ibu, hiji waktos angkos kalangkung yang sudah berlalu, yang tinggal kenangan, tinggal sejarah atau histori. Kedua waktu yang akan datang itu masih misteri. Dari waktu ayeuna menuju dijalani. Jadi tema kita kali ini bagaimana Islam membimbing kita umatnya untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan? Pepatah bijak menyatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Asa emut zaman Orde Baru pemirsa. Di zaman Orde Baru aya hiji menteri nu pintar ngabulak-balik ke kata anu ilmu. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan. Saya begini. Nah, Pak Moko pintar si Bapak itu. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Mari memasyarakatkan istighosah dan mengistighosahkan masyarakat. Tapi simpurin kadang ngemut upami anjeuna cumarios di Garut Pak. Ciri khas Garut kan nganu domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Jadi tema kita kali ini bagaimana Islam menuntun kita untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Yang pertama sejarah. Sejarah itu ada dua. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu. Terima jadi. Sapertos urang lahir di Pulau Warga kumaha, suku bangsa urang naon, warna kulit urang seperti apa, bahasa kita bagaimana, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, tampil langsung di rumah suci. Saudara sebut
Tapi ayah ibu-ibu orang sodona nuju dalam sasi di dapat uangan ibuna pesan ka Gusti Allah kaya lahir di RT 01 ayah debu nggak ada. Potongan kita seperti ini, bahasa kita ini, warna kulit kita begini, suku bangsa kita ini, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Bahasa urang teu sami sawios, warna kulit urang teu rata sawios, suku bangsa urang teu sami sawios. Justru Islam diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi, salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi. Saur Rasulullah di khutbah terakhirnya ya Rasul, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada istilahnya suku Arab lebih baik daripada suku Sunda. Tidak ada rumusnya di dalam Islam suku Sunda lebih baik daripada suku Jawa. Semua di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwanya, bukan karena suku bangsa. Jangan upami ke ibu bapak mungkin ayah mubalik anu dina ceramahna memprovokasi umat, ngongkoran jamaah untuk membenci satu suku tertentu, satu etnis tertentu karena sukunya, karena etnisnya, itu sudah dipastikan mubalik yang kedaluarsa. Kami sahur ibu susi harus kita ulangkan. Kenapa? 15 abad yang lalu Sayyidina Muhammad telah mendeklarasikan la fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Ini pesan universal di dalam Islam, al-musawamatul insaniyah, egalitarianisme, kesamaan hak dan martabat sesama manusia. Tapi ibu bapak sok sanaos urang teu pesan ka Gusti Allah supados dijadikeun bangsa Indonesia, tapi urang telah bersyukur ku Allah diciptakeun bagian dari bangsa Indonesia. Bapak bersyukur dengan orang Indonesia, ibu bersyukur dengan orang Indonesia, kunaon bersyukur. Nah, ada apa ini? Kunaon bersyukur tuh, bersyukur, kunaon doa. Aya walorana paling tawakal, wallahu a'lam bishawab. Kita paling tawakal. Tapi aya ini lebih parah. Di pojok, ibu bersyukur jadi orang Indonesia, bersyukur. Kunaon bersyukur? Da kalah ngarewas kali gireunana. Anu bertanggung jawab. Da ge kumanehana di bejaan. Yes, pada surang bersyukur hiji ibu, kita harus bersyukur jadi bangsa Indonesia itu, karena Indonesia itu negara yang iklimnya paling stabil di dunia. Karena letaknya berada di garis khatulistiwa. Numawi panjang siang sinar panjang uli di Indonesia relatif sami. Karena berada di garis khatulistiwa, panjang siang sakitu, panjang uli sakitu. Numawi saumna orang Indonesia mah maksimal teh 14 jam. Kali lami 14 jam saumna. Cobi wargi durang aya di Eropa Timur. Ketika Ramadan kemarin, mereka sedang puncaknya musim panas. Puasanya 20 jam. Jam 10 wengi namanya adzan maghrib, jam 2 Januari geus adzan subuh. Kabayang repotna saum 20 jam. Urang mah boro-boro 20 jam, 14 jam saum, setengah jam membuka kan kolok geus dicocok. Menurut jam. Kedua, Indonesia itu negara yang kaya raya. Saya tidak perlu
Indonesia itu negara dengan kepulauan terbesar terbanyak di dunia. Tidak ada negara yang memiliki pulau seluas sebanyak Indonesia. Indonesia itu Pak, pulaunya saja yang sudah terdata itu 17.800 pulau. Kita kan ditambah ke Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 berarti ya. Iya. Hati lu, Indonesia itu negara yang relatif aman. Awal tahun 2019 saya mengikuti seminar internasional di PBNU. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Damaskus Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Watan. Kata beliau, misalnya bahasa orang keren, bersyukurlah kalian wahai saudara bangsa Indonesia, karena kalian berada di negara yang aman, sehingga kalian bebas menjalankan agama tanpa was-was. Kami ini di Syria yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan, keamanan tak harus di mana kami temukan. Nu aya ISIS gini ya Pak, kantor suping ISIS anu teroris di Timur Tengah, lain ISIS di Sodom Hilir. Tahu apa? Baik di Sodom Hilir ge ISIS tahu. Tapi eta mah ISIS musuhna tukang kiri. Anu ditagih teh jawabanana isuk sore. Taksir akanana teh ISIS. Kata beliau, kami ini di Syria yang sedang perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk pengajian, untuk istighosah memperingati tahun baru seperti ini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kejadian ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Jadi di Suriah apa? Kulantaran negara teu aman, rek Jumatan teh sieun bisi aya bom bunuh. Di Indonesia mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa kulem. Alhamdulillah. Jadi di Syria mah teu aman, Jumatan ge sieun. Di Indonesia mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa. Numawi yuk doakeun urang jaga sasarna, mudah-mudahan ketenangan, keamanan, ketentraman tetap berada di kampung kita, negara kita tercinta, karena keamanan itu mahal harganya. Rasulullah sampai harus meninggalkan tanah kelahirannya, kota suci yang terdapat Baitullah Makkah. Kenapa? Karena di Mekah tidak aman. Beliau hijrah ke Madinah untuk mencari keamanan agar bebas menjalankan keimanan. Keamanan sangat diperlukan untuk keimanan. Makanya saya di Nahdlatul Ulama, di Gerakan Pemuda Ansor, saya didoktrin oleh guru-guru saya, hubbul waton minal, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Hubul waton pakai to, ulang pakai don. Pakai don kan jadi hubul wadon. Beda programnya. Mencintai tanah air merupakan bagian daripada iman. Artinya bagaimana? Kita tidak mungkin menjadi mukmin sejati. Kita tidak mungkin menjadi muslim tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, biasa hidup tanpa tanah dan air? Jika tongeret becalangan. Biasa tuh Pak. Tanah Indonesia tempat kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Jangankan kita tidak aman saja, sulit kita beribadah. Kamari aya anu
komen, apa itu nasionalisme, cinta tanah air, hubul wakon minal iman, tilituna. Padahal mah lain tilituna si eta mucankan itu. Karena itu usul pengersa segala tilituna. Tong boro-boro dari hubul wakon minal iman anu dari raka jero, dari usah pamunte nanti apa lu sejak kakek. Kemarin ayat viral di media sosial di YouTube. Kan Pak Kurma mempelajari agama teh qiraatul kutub, baca kitab. Ayeuna kulantaran di zaman modern lain jadi qiraatul YouTube. YouTube. Pami Pak Kurma ayat kiai jumhur, ayat nama ayat kiai jum meeting. Ya pakai jum gitu. Eta ayat gelar nama doktor, bangor sama bujang. Ini batal praktek keberagamaan umat Islam di Indonesia itu sudah banyak menyimpang dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kecil si mana sih ya cinta. Seletuk nyebat. Contoh, mengusap wajah setelah sholat. Kan udah diajarkan ke guru-guru orang, sepuh-sepuh orang saat salam ke paling kiri teh usap mentel sebut asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma dhib anni al-hamawal. Tak sanacet si bapak eta mah eta teh dalilna padahal mah can apaleun dalilna. Kiai kita, guru kita tidak mungkin mengamalkan apalagi mengajarkan sebuah amalan yang tidak berdasar mualaf. Kiai NU mah tong boro-boro dalil nusa pamunteun, dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok bukan. Ayatnya Nabi Rasulullah nusa baca saat sholat, ayatnya hadisnya babarakat. Saya temukan di dalam Mu'jamul Awsat, kitab hadis yang ditulis oleh At-Tabrani. Saya juga baca di dalam Tasnad Zawaid, kitab hadis yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Haythami. Di sana meriwayatkan hadis hasan dari Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, saat Rasulullah SAW kapal kiri, anjeunna pengubun-ubunna, kadang langsung musapa menteuna sambil ngadoa bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma hib anni al-hamawal. Nu teu dicontohan ku Rasulullah mah nu bin Ahmad nu sabeungeut batur pas salat. Eta ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta anu bid'ah. Aing sapangeuteuh nyalira Rasulullah anu nyentuhan. Nih makanya saya akan sampaikan juga karena ini menghadapi HUT RI juga kita bangkitkan nasionalisme. Mana dalil hubul wakon minal iman? Mana dalil mencintai tanah air? Mana dalil mencintai dan membela Nusantara? Makanya kita tidak aneh Pak, ketika di Indonesia yang berkorban keringat, darah, air mata, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan dari penjajah adalah para ulama, para kiai dan santrinya. Kenapa? Karena mereka mempunyai keyakinan mencintai tanah airnya adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan. Iya betah repet. Saya seorang kalimat ulah bicara. Keuen syukuran upami ibu bapak ngagaduhan urang kali bangor. Eta teh normal. Kan sok sabalik ini alhamdulillah pun anak tara bangun bicara pangawasan teh cali we dijuru bari moloho. Lain alhamdulillah cacieun. Dari murah kali anu normal ya aktif saja. Yang pertama Pak, kalian ada serius? Ada serius ya? Dalil yang pertama mencintai tanah air itu tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Surat naon? Ayat
mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Wa in qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina, itu Al-Baqarah 126. Wa in qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina, itu Ibrahim 35. Di Al-Baqarah baladan nakira, pami dina Ibrahim 35 mah al-balad ma'rifat. Nantilah perbedaannya. Tapi ya, sebelum Nabiullah Ibrahim memohon apa-apa kepada Allah, warzuq ahlahu minat thamar, limpahkan rizki kepada penduduknya dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama kali Nabiullah Ibrahim mohonkan adalah Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dulu. Karena keamanan adalah modal utama untuk merealisasikan semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, poligami ramai. Makanya di dalam tafsir Al-Misbah disampaikan ayat ini bukan hanya perintah bagi kita untuk mendoakan ketenangan keamanan bagi Mekah saja, karena baladan dalam ayat ini maknanya Mekah, tapi juga anjuran bagi kita untuk mendoakan agar negara kita, tanah air kita tetap aman, tentram, nyaman. Karena itu modal utama kita. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 50 genap, surat naon? Ayat walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Syekh Wahbah Zuhaili disampaikan, wa fi qawlihi aw ikhruju min diyarikum ima'u ila hubbil waqar. Sabda Allah aw ikhruju min diyarikum, atau mereka diusir meninggalkan kampung halaman, ini ada isyarat untuk mencintai tanah. Kalau masih kurang percaya, buka di dalam surah Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an rabbuka ila ma'ad. Al-Imam Ismail Haqi Al-Hanafi di dalam tafsirnya Ruhul Bayan, beliau menafsirkan wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal watan minal iman. Baca itu. Dalam tafsir ayat ini ada isyarat mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, laula hubbul watan la khuruba baladsu fa bi hubbil awtan umiratil buldan. Tanpa nasionalisme, tanpa ada cinta terhadap tanah air, niscaya akan semakin porak-poranda negara yang berkonflik. Karena nasionalisme lah, karena hubbul watan lah, karena mencintai tanah air, ya negeri-negeri jadi termakmurkan. Percaya ya teman, cinta Indonesia ke ayat dalilnya kurang kene cenah hadisna pada cek si Ustaz eta mah teu dicontohan ku Rasulullah, bukan dalam Sahih Bukhari. Urutan hadis 1753. Di sana disampaikan ketika Sayyidina Muhammad pulang dari luar kota habis isi gosah gitu, habis isi muludan, pulang ke Madinah, lalu terlihat tembok-tembok perbatasan Madinah. Beliau mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan hadis ini, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Hadis ini punya dua poin. Satu, kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah. Orang kene bukan dalam Bukhari masih urutan hadis 5700. Di sana Rasulullah sampai mohon, Allahumma habib
ilainal Madinah ka hubbilal Makkah awasyak. Doa ini dibacakan ketika kaum Ansor datang ke Madinah hijrah. Katanya nama-nama Nabi kantulkeun di Mekah Pak. Dikantulkeun sumping ka Madinah, di Madinahna nuju usum pandemi Pak harita. Nuju usum wabah di Madinah. Karaos Pak ninggalkeun kesenangan di Mekah, ninggalkeun harta benda kekayaan di Mekah, sumping ka Darul Hijrah, sumping ka Madinah keur usum corona. Keur PPKM bener. Sehingga banyak sahabat yang mengeluh. Kakuping Rasulullah, akhirnya Rasulullah dengan tegas mengatakan, ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini melebihi kecintaan kami terhadap Makkah Mukarramah. Rasul sampai memohon kepada Allah agar Allah meniupkan nasionalisme, agar Allah tiupkan rasa cinta terhadap tanah air keduanya, yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah meniupkan nasionalisme mencintai tanah kelahiran yang pertama, yaitu Mekah. Kita belum pernah memohon kepada Allah agar kita mencintai Indonesia. Kenapa? Allah telah jawab doa Sayyidina Muhammad dengan mengutus Rasulnya, dengan memberikan para ulama, para kiai yang mengajari kepada kita dari kecil, hubbul watan minal, cinta tanah air merupakan bagian daripada. Oke, itulah sepintas dari hubbul watan minal iman. Bagi para kiai, para jenengan yang ingin lebih tahu tentang dalil ini, silakan baca kitab kecil judulnya Al-Haqqul Mubin fi Raddi Alaman Talaqqa Bid-Din karya Dr. Sayyid Usama Al-Azhari. Tipis kitabnya cuma 204 halaman. Di sana jelas hubbul watan indal mufassirin, hubbul watan indal muhadditsin, hubbul watan indal fuqaha, hubbul watan indal syu'ara, lengkap komplit. Oke, itu yang pertama. Jadi ada sejarah yang dikasih. Kedua, ada sejarah yang diciptakan. Nah, memang kan dikasih Allah ayatnya diciptakan. Ilustrasi lagi. Ayat ibu muda nu dikantun kukus ku carogena. Lajang si ibu muda eta nyauran kali pameget pangadeuna. Aa kadieu. Ayeuna si bapak geus almarhum. Mamah Titi lamun jaga aa dewasa, lamun jaga aa jadi suami, contoh almarhum bapak. 20 tahun mamah berumah tangga dengan almarhum, rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mamah. Justru mamah merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak. Tadi teman-temannya takziah di sini, ternyata bapak kamu itu di masyarakatnya top, di kantornya top. Aa kalau dewasa contoh almarhum bapak. Itu sejarah bukan? Dikasih atau diciptakan? Diciptakan almarhum salami jumeneng. Karena ayat ini ibu muda dikantun kukus ku carogena, dia panggil anak laki-laki paling besar akan dia mamah repasia. Ayeuna si bapak geus almarhum mamah Titi lamun aa jaga dewasa, lamun jaga aa jadi suami, kadeknya ulah seperti almarhum si bapak. 20 tahun mama berumah tangga jeung si bapak, da gawean nyanyerikeun hate mah. Tapi alhamdulillah dituruti Allah si bapak teh kono umur. Tah eta teh pertolongan ti Allah ka mama. Dalam si bapak panjang umur lagi karena penderitaan mama bakal lebih panjang. Buktina pas ayeuna beres si bapak ditahdirkeun 7na tuh tinggal kiloan mah jadi naik 2 kilo. Jadi sejarah yang diciptakan pun ada dua, satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak indah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak cucu di masa yang akan datang. Ayeuna urang sadaya kedah yakin, kedah sadar, urang teh ayeuna kudu nyiptakeun sejarah.
setiap langkah sampean, setiap ucap haripola, setiap status anu di-upload di media sosial itu seperti torehan tinta di dalam kanvas kehidupan kita. Setelah kita mati, kita akan melihat seperti apa lukisan kehidupan kita. Pilihan yang membuat lukisan indah atau lukisan tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih hidayah taufik inayah ka sadayana kalau mampu menciptakan sejarah indah nu tiasa dikenang diteladani ku anak buyut urang 20, 50, 100 tahun balakan. Nu kadua ibu bapak naon bu? Naon? Kesepak kesan orang? Beda sana gojeng. Santai jawabnya ya Pak. Itu sejarah atau masa lalu. Sekarang di samping mempunyai masa lalu, kita juga menghadapi masa depan. Ini masih misteri. Kurang kemudian bujang-bujang 5-10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi pada kita besok? Tinggali di surah Luqman ayat 24. Wa ma tadri nafsum madza taksibu. Kita tidak akan tahu apa yang akan menimpa kita besok. Ayeuna mah urang tiasa nelpon, tiasa patepang sareng paku, iraha wae tiasa. Tapi sarang terang 5 tahun 5 banyak penasaran anjeunna nanti sulit luar biasa. Dan terus jadi menteri dalam negeri. Ibu bapak boleh tertawa atau menertawakan. Tapi ketika Allah berkehendak pun kayak siapa yang bisa menerima? Nah, karena masa depan itu masih misteri, tidak kita ketahui, saya akan mengajak ibu bapak bagaimana Islam mengajari kepada kita untuk menyongsong masa depan, mempersiapkan masa depan. Ini masih di minggu pertama tahun 1443 Hijriah, kita akan melihat sebagai bekal kita menghadapi tahun selanjutnya bagaimana Islam menuntun kita menghadapi masa depan. Yang pertama ibu bapak, dalam menghadapi masa depan yang masih misteri, tidak kita ketahui, Islam menuntun kita, mengajarkan kita agar mempunyai visi ideal supados kurang hiji kedah kagaduhan cita-cita anu sae. Hiji kedah kagaduhan cita-cita anu sae. Diajarkannya mau Islam cita-cita. Nah, ibu bapak di dia pada kuring yakin, ibu-ibu ahli pengawasan sadayana tos kuningan surat Al-Furqan ayat 74. Sok pakulan baca. Rakyat kekurangan orang Sunda depan. Sok hese ngapal kenaran surat jeung nomor ayat. Dalam dicontohan mereka besok bisa seperti seorang kali dinian menuju imtihanan ayat tahfidz dipanggil guru ujang bacakeun surat Al-Insyirah ulun terang maknanya Al-Insyirah alam nasroh, oh alam nasroh laka sodroh di surat Al-Insyirah mana bulan, di contohan alam nasroh mana roh. Surat Al-Furqan ayat 74 itu adalah doa yang sering kita baca. Ya dari contohan kelas. Rabbana hablana min harus kan biasanya tadi mah Al-Furqan 74
Rabbana hab lana nu eta. Lihat doa ini Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur duka kami. Mana visi idealnya? Mana cita-cita terbaiknya? Di akhir ayat, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita tidak diajarkan memohon jadi orang yang bertakwa, enggak. Tapi ayat ini mengajarkan agar kita memohon jadi pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ini kan ideal Pak. Upama usum pilih makamari, saleh teh kaduana lain ieu Islam. Ya Allah, mudah-mudahan Pak sing jadi anggota DPR lain. Islam ngajarkeun anak ieu. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sing jadi ketua DPR. Rasa ketua DPR pasti anggota DPR. Nanti sakabeh anggota DPR jadi ketua DPR. Ari cita-cita masih luhur. Ulah kamu. Ya. Kenapa? Karena cita-cita inilah yang akan menggerakkan manusia. Dalam Ta'limul Muta'allim kan ada sebuah bait syair, burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan harap dan cita-citanya. Kenapa? Karena power itu, kekuatan itu tidak terletak di otot kita, Ibu. Kekuatan itu berada di kepala kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, di kepalanya harus optimis, husnudzon, roja ilallah. Kenapa? Kata Allah, ana fi dhanni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Contoh, tembok 2 meter, sur ke sana unggul yang rompak. Wah, pemirsa 2 meter tidak nama mual biasa. Pasti mual bisa. Kenapa? Saya punya pikiran mual bisa. Tapi di wakos tapi ditinggal tilu anjing edan, tilu anjing bulldog, anjing calendar, anjing kampung, tilu warna bias. Mah kecil sih gue lupa melarikan diri. Tiba-tiba di tengah jalan ayat tembok setinggi 2 meter menghalangi. Saya pasti menanamkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 anjing itu. Bisa. Kenapa ada cita? Saya punya pengalaman dari berbagi aku kursi kuring menuju alit di Rorongkok. Mak baheula benernya zaman kayak kotok di Lebuan. Lamun aya pesawat terbang, aya kapal, sok diundang jeung babaturan ke di Gorowa. Kapal Mempanuin. Ari disodong sami. Oh my god. Tapi asa tak pernah diaulan duit ke kapal ya Bu. Eta anu kene simkuring ngaremi kapun dia. Mama, mau kayong naik ke luar negeri setelah tengah naik kapal. Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri karena keterbatasan ekonomi. Tapi seorang ibu yang punya visi ideal, seorang ibu yang dalam misalnya ada kaulan sadida, beliau peluk saya. Kumamah didoakeun AA sing sakola ke luar negeri. Jumpa ke Hasamrang ka Palembang ari balik bawah. Masih kene kuku. Sudah nangis diganti ke basurdal. Nah, karena ada cita-cita dan ada doa, ya lumayan lah sakit mah. Ya lumayan lah. Harusnya kajian Nabi Pak. Dibacakan sombong. Ya lumayan lah sakit mah, gitu kan. Nah, hadirin Allah, inilah pentingnya kita mempunyai cita. Apa yang nih proklamasi kemerdekaan tahun 1945 ketika bangsa
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ibu bapak perlu tahu 95% masyarakat Indonesia buta huruf, 85% buta huruf. Kas negara kosong karena habis dirampok kuasa walana. Dan surat Sunda bapak lagu ya, tapi kalau moro-moro kata tangan, kapan jajah dan nyebut kata uang walana. Kas negara kosong karena habis dirampok oleh penjajah. Infrastruktur jalan, bangunan dan fasilitas umum hancur karena habis perang. Kabayang enggak? Kabayang teh ibu bapak upami urang jadi presiden waktu hari tak. Kas negara kosong, infrastruktur hancur, masyarakat 85% bodoh. Balik rumah aja ya. Mau aja dimerdekakan karena kaya dana. Tapi lihat kata-kata yang keluar dari Soekarno-Hatta, pendiri bangsa kita. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai bangsaku, negara ini merdeka punya 4 janji untuk kalian. 1. Akan melindungi segenap tumpah darah bangsa ini. 2. Akan mensejahterakan kalian. 3. Akan mencerdaskan kalian. 4. Akan membawa kalian berperan aktif di tingkat dunia. Tertuang pada harinya keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, kapan Soekarno-Hatta bilang ingin mencerdaskan kita? Ketika mereka tahu persis 95% bangsanya buta huruf. Kapan pendiri bangsa ini bilang akan mensejahterakan kita? Ketika mereka tahu betul kas negara kosong, infrastruktur hancur. Tapi seorang orang tua, seorang pemimpin adalah mereka yang selalu menebarkan harapan ke dalam dada rakyatnya. Pemimpin selalu menebarkan harapan, bukan menebarkan harapan lain curhat pemimpin. Pemimpin itu tugasnya memberikan harapan ke dalam dada rakyatnya. Dari harapan itu ditiupkan ke seantero pelosok bangsa. Alhamdulillah menjadi gerakan bersama. Hasilnya alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyaksikan dan menikmati Indonesia tetap tegak berdiri selama 76 tahun dengan pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Ada cita. Jadi kampung kurma, kondisi ekonomi hancur, infrastruktur hancur, kas negara kosong, tapi optimis dalam menatap masa depan. Akhirnya masa baliknya kemajuan terus luar biasa, tapi pesimis tuh ya. Kakarek diuji ku corona ini tidak rungkan alam dunia, rungkan siti. So, pesimis kasih sederhana. Kumaha cenah ieu alam dunia, kumaha cenah ieu bangsa, PPKM, PSBB, jeung sagala rupa. Kumaha jika kegaduh Allah wae. Bageula maka kalau kurang bageula para pejuang lain jeung corona, paharu-paharu teh jeung malaikat pencabut nyawa, bambu runcing. Ayo makan diganti ku bajaringan. Dan maju ayeuna. Lain bambu runcing tapi baja. Kondisi ekonomi alhamdulillah sakieu Bapak. So, bandingkeun we Pak. Jalan infrastruktur saya amanah ayeuna jeung ulah jauh-jauh tahun 45, 30 tahun ka kemar. Saya mana? 30 tahun ka tukang 80-an ayeuna. Saya mana? Fasilitas umum, sakola urang baheula jeung sakola urang kali urang ayeuna bangunanna saya mana? Fasilitas kesehatan alus baheula saya ayeuna. Tiap kecamatan aya puskesmas anu aya rawat inapna, aya dokter jagana, setiap desa aya puskesmas pembantu. Ayeuna kali daya gering na Bu. Masyarakat Indonesia sudah 94,72% bebas dari buta huruf. Iya, kapungkur pendiri bangsa kita mempunyai semua alasan untuk kita yang menikmati hasilnya.
ayeuna kaayaan anu sakieu majuna alhamdulillah dibandingkeun jeung baheula. Kenapa kita pesimis dalam menatap masa depan? Optimislah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Negara urang ayeuna sanes negara urang unggul saalam dunia diuji ku pandemi, ku wabah Covid-19. Lain Indonesia unggul, tapi mereka mampu bangkit, mampu membangun, saling memotivasi untuk bangkit berjuang melawan keterpurukan. Sudah saatnya kita juga saling memotivasi, saling membangun optimisme. Kenapa? Karena kekuatan terletak di kepala. Serius, mahasiswa ya, pinter banget, cantik banget, kaya banget, orang tuanya sudah tua banget, dan dia anak tunggal. Teman dituna nomor WA. Enggak, maksud saya kalau yang terkenal itu harus eye catching. Nah, si sahabat ini saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Lalu Nabi datang menghampiri dan berkata, "Kak, kunaon akak teh Nabi balang sakisah." Si sahabat dia nawaran pede, "Ya Rasul, saya miskin seperti ini karena doa saya." Rasulullah, karena doa akak. Memang doa umat ketika bahasa begini, "Ya Allah, hidupkan saya di dunia dalam keadaan miskin melarat, tapi bangkitkan saya kelak di akhirat dalam surga Firdaus." Lalu kata Nabi sambil tersenyum, "Mau gak aku ajarkan doa yang lebih baik daripada itu?" Si sahabat kata, "Lamun aya doa lamun saya ieu mah ya Rasul ajarkeun we ka abdi." Lalu Sayyidina Muhammad membaca surat Al-Baqarah ayat 201. Cok belajar. Contohan deui. Rabbana atina jantan keman Pak Ibu upami ningali urang kali urang di piwaran al-insyirah ngagulang di contohan alam nasroh nolong teu kenging dijujengkeun ning kolot ka sarua. Lihat ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkan kepada kami kesuksesan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kesuksesan di akhirat. Doa sahabat tadi yang minta sukses di akhirat malah di dunia, seorang muslim harus punya cita-cita sukses dunia, sukses. Saya mau cek ibu-ibu bapak-bapak, bupakeun bayangkeun upami kondisi ekonomi ibu teh yang misalkan lieur eueuh rada teu aya kismin bin balang sak alias Semarang lajeng urang kali ibu anu kaluar SD nyarios kieu mah teh hoyong kuliah di kedokteran jaga nu ratusan juta geuning biaya. Ibu balik ngamar rumah jawaban kecil lain dengan umum mama da urang mah kumaha boro-boro kuliah di kedokteran kan ka dokter ge hese bahkan aya nu leuwih parah deui hoyong we kuliah di kedokteran aya sesuai dengan jumlah murid wae suasana mas laras teu ieu teh murid 40 ranking ka 40 murid 30 ranking ka 30. Tapi kewajiban kita sebagai orang tua hanya melakukan reinforcement, melakukan penguatan terhadap cita-cita baik anak-anak kita. Perlu doakan, sok kumaha didoakeun. Asing jadi dokter yang bermarwah, dokter yang kaya raya, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok banget cita-cita masih luhur dari bayar dia. Gratis kan cita-cita mah? Kurang anu gratis wae ribu, obol bayar. Nih perlunya kita merubah mindset, merubah pola pikir, merubah paradigma. Cita-cita masih luhur. Ya. Visi ideal karena inilah yang dituturkan oleh Al-Qur'anul. Jadi satu dalam menghadapi masa depan
upami saur sepuh teh mah sabada doa jampe kudu aya doa pamake. Urang doa mudah-mudahan corona siluang dirudut di Indonesia ada protokol kesehatan teu diikuti. Tah ieu bohong. 3M membawa masker, nu 3M memakai masker, lain membawa masker. Hari itu di mana? 3M lain membawa vaksinasi ikuti. Ya, vaksinasi itu tadi itu saya udah dilungikeun sebagai wujud ikhtiar dina doa urang. Da urang teh kudu ngaikhtiaran doa jeung ngadoakeun ulah seperti santri zaman baheula. Aya kisah santri zaman baheula. Ayeuna mah kan santri teh raos di pitunan tinggal nasi dilomokan tinggal milu bahkan. Santri zaman kapungkur mah zaman saeuna anu karon ekonomi masyarakat menuju pas-pasan boro-boro dikiriman bekal teh milayar ku anjeun. Lah rasanya nu mau bageulana biasa, ya santri ya petani, ya santri ya pedagang, milayar bekal mondok. Alkisah ada seorang santri yang belajar beternak lebah untuk diambil barunya dan dijual sebagai bekal mondok. Suatu pagi si santri itu mau memeriksa sarang lebahnya, Pak, pakai sarung. Malu santri beri sarung ke sarung we ngumpul. Nah, duka kumaha cari tanah terpegang sarang lebahnya, berhamburan lebah keluar. Salah satu masuk dalam sarungnya. Tergigitlah al-mukarram. Ngajeri ngabuka. Islami ditinggalin si sarungnya, ternyata bongkar. Bongkar kan badal. Lalu si santri ini berdoa, ya Allah hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Kali ini doa itu konsisten, Pak. Masa bengkaknya mau, sakitnya tidak mau? Bengkak dengan sakit itu satu paket. Artinya doa dengan ikhtiar itu satu paket. Makanya setelah Allah menuntun kita untuk mempunyai visi ideal dengan referensi tadi Al-Furqan 74, Al-Baqarah 201, langkah yang kedua Allah menuntun kita kejar cita-cita terbaik itu dengan ikhtiar terbaik. Kata ikhtiar terbaik tertuang dalam surah Al-Mulk ayat 2, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Garis bawahi ahsan amal. Jadi lain amal sakahayang, tapi ahsan, amal yang ahsan, amal yang luar biasa. Cita-cita terbaik harus dikejar dengan ikhtiar terbaik. Saya baca dalam beberapa literatur tafsir, Anda bisa baca dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Thahir bin Mansur. Di sana disampaikan ahsan amala, amal terbaik itu isinya ada 5. 1. Kerja ikhlas, 2. Kerja cerdas, 3. Kerja keras, 4. Kerja antusias, 5. Kerja tuntas. Itu ahsan amal. 1. Kerja ikhlas. Allah sesuatu saja mereka ini apa kali langsung bisa jadi kena memean video, kemudian jamaah syukur ceramah jam ini pakai silaturahim deui ditaros di ibu-ibu saha balina kalau letih-letih bahasa kamari di desa sudah kita ulah datang lawan itu abdi kapok sia kamari ceramah nanti jam ada balik di daerah pemisahkan datang sajam saparapat jam setengah beres ini pakai silaturahim deui ditaruh ke ibu-ibu teh saha ceramah tanya alih-alih aset ini di Singapura. Oh ya ya sambil orang susah keudeuh sejak eta mah. Nah itu maksud sabda Nabi yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunafiru,
beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Jadi sebagai kesimpulan, peringatan Tahun Baru Hijriah sekaligus menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-76 ini menyadarkan kepada kita agar kita berhati-hati sebelum berdiri, hendak diluhur di utara. Kenapa? Setiap yang kita lewatkan, setiap yang kita lalui, setiap yang kita kerjakan akan menjadi catatan sejarah yang menjadi lukisan kehidupan kita. Yang kedua, dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan ini, Islam menuntun kita supaya ngagaduhan optimisme luar biasa, cita-cita luhur. Kenapa? Sumber kekuatan itu ada dalam optimisme. Bangsa urang ayeuna menuju diuji ku Allah Tuhan yang berkelanjutan. Jangan berkecil hati, komodeui sumpah serapah. Yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan bangsa kita, bangsa yang sudah terbiasa dengan penderitaan 300 tahun lebih dijajah oleh penjajah asing, berulang kali pemberontakan, berulang kali pacaklik, tapi kita bisa melewati semua itu. Sekarang kita diuji oleh pandemi, yakinlah bangsa kita pun sudah terbiasa dengan kesulitan. Bangsa kita akan sukses melewati corona ini dengan luar biasa. Doakan, ikhtiarkan, optimisme harus tetap berjuang. Dukung program-program pemerintah untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Vaksinasi ikuti. Cenah udah vaksin ke cenah haram. Bohong. Saya itu di Komisi Fatwa MUI Komisi Fatwa telah menerjunkan tim di pusat itu, PBNU, Muhammadiyah, Persis mengeluarkan tim untuk mengecek kehalalan vaksin ini. Ternyata sepakat halal. Cenah-cenah berbahaya dari vaksin yang merawat. Aki urang dari vaksin baru. Ikuti itu, cenah berbahaya. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Minuman, lembaga independen yang memantau keamanan produk yang beredar di masyarakat, sudah mengeluarkan vaksin ini aman. MUI, Muhammadiyah, Persis mengatakan halal. BPOM mengesina para dokter, ahli farmasi, ahli kesehatan mengatakan aman. Lalu Bapak nyebutkan vaksin ini berbahaya, isaha. Hoak. Tak hoak. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Vaksinasi yuk, ikuti program vaksinasi. Kenapa? Eta teh sebagai ikhtiar dina doa urang supados Indonesia cepat sehat. Sekarang ulang tahun ke-76, doakeun Indonesia sing sehat di hari ulang tahunna, pandemi sing engal laku, urang sing sehat sadayana. Sok sanaos di dieu tadi saur saya guna sehat da ciri lebar dahar di ngobrol. Tapi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, terbaring menahan sakit. Doakan mudah-mudahan si virus naenal di gaya putus perat mata rantai penyebaran dengan 3M, dengan 5M. Wabil khusus mari ikuti vaksinasi. Bapak ke hari ini sok mual parame, tenanya heula parame teh halal teunan. Tenanya heula parame teh bahaya teunan. Ulah we. Nah ari vaksinasi mani rame. Ya. Ini pergi Pak. Kenapa? Saya itu mengatakan beberapa kali di Komisi Fatwa ada laporan, ada beberapa tokoh agama yang justru melarang jamaahnya untuk ikut vaksinasi. Ini mahjubun bil muslimin Pak Islam ini. Ya. Penting saya sampaikan agar kita bareng-bareng bersama kita dengan pemerintah melakukan mengeluarkan dana yang miliar triliunan untuk menanggulangi COVID-19. Kita sebagai masyarakat doakan dan ikuti, dukung semua program pemerintah dalam percepatan penanggulangan COVID-19. Kenapa? Karena manfaat di masyarakat pakai kurang saya
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi